Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan tetap semangat dan selalu ceria. Nah, kita kembali lagi ke materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi. Kali ini kita masuk ke menjelaskan isi dari teks deskripsi. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik, atau pernahkah kalian membaca informasi perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Pada kegiatan ini, gurumu akan memandu agar kalian aktif menemukan ciri umum dan pemetaan isi teks deskripsi. Ikuti rangkaian kegiatan berikut dengan penuh gairah. Selamat belajar dan menjadi pendeskripsi yang handal. Nah, untuk pengertian dari teks deskripsi minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan ya. Kali ini teks deskripsi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemaparan atau penggambaran mengenai sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Bacalah teks berikut. Ada 4 teks yang Ibu sampaikan. Yang pertama ada contoh teks deskripsi. Teks 1, Parang Titisan Indah. Kemudian yang kedua, Ayah Panutanku. Yang ketiga, Ibu Inspirasiku. Dan yang keempat, Si Bagas Kelinciku. Nah, keempat contoh teks deskripsi ini kalian bisa baca dalam buku Paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 3 sampai dengan halaman 5. Nah, setelah kalian membacakan teks itu, marilah kita bersama-sama mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan ciri teks deskripsi. Nah, ciri tujuan kalian bisa tentukan pada tujuan teks deskripsi yang menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari suatu pandang penulis. Nah, kalian bisa dicari pada teks 1, 2, 3, dan 4 mana yang menunjukkan bahwa menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek. Berarti pada tokoh ceritanya ya, siapa yang menjadi tujuannya. Kemudian yang kedua, ciri objek. Nah, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi ini bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan ini bersifat pendapat personal. Berarti ini menggambarkan atau memberikan ciri-ciri objek tersebut. Misalnya Si Bagas Kelinciku, berarti ciri-ciri dari kelinci itu menurut yang membaca itu bagaimana ketika setelah kalian membaca teks deskripsi tersebut. Selanjutnya yaitu pada ciri isi. Nah, ciri dari isi sebuah teks deskripsi ini diperinci menjadi perincian bagian-bagian dari objek. Yang kedua, bisa menggambarkan sesuatu secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan. Baiknya seperti apa? Dengan demikian, teks deskripsi ini banyak menggunakan kata khusus. Misalnya warna dikhususkan pada kata biru, hijau, toska, dan orange. Nah, yang kemudian bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ombak menggembur, kemolekan, pantai, dan ibuku yang tangguh. Nah, itu yang mau kita bagaimana cara mencari isi dari teks deskripsi. Nah, marilah kita belajar mendaftar tujuan dan ciri objek dari keempat yang dideskripsikan. Nah, kalian bisa lihat tabel itu ada 4 kotak yang menunjukkan judul dari 4 teks. Contoh yang pertama yaitu
satu teks Pantai Parangtritis, itu ciri objeknya pantai, kemudian tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Jika mengidentifikasi jenis teks deskripsi ini bisa ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi sendiri dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain atau cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Nah, marilah selanjutnya mendaftar isi penggunaan bahasa pada teks deskripsi ini menggunakan kata umum dan kata khusus, kemudian ada kalimat perincian, kemudian serapan panca indera, pilihan kata emosi kuat, dan kemudian majas. Kita akan menerangkan satu persatu ya. Dari kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas. Kemudian kata khususnya adalah kata yang ruang lingkup dan maknanya lebih sempit. Contohnya ya, pada teks 1 dan 2 ayah panutanku dan ibu inspirasiku. Kata umumnya ayah itu sabar, kemudian kata khususnya itu tenang. Kemudian kalau ibu inspirasiku, kata umumnya itu bersifat baik, kata khususnya lemah, lembut, dan lemah. Nah, sampai di sini paham? Ini dicari dari sifat dari objek yang diceritakan pada teks deskripsi ayah panutanku dan ibu inspirasiku. Kemudian kita belajar ke kalimat perincian. Adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Coba kalian lihat tabel berikut, ada teks, kalimat, dan kalimat perincian. Pada teks 1, ibu inspirasiku, kalimatnya yang menunjukkan kalimat perincian penjelasan mengenai suatu objek adalah ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya mana yang menunjukkan bahwa ibuku orang yang sangat baik? Ya, bisa kalian lihat pada dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nanti kalian bisa lihat pada teks ibu inspirasiku pada buku paket halaman 4 ya. Kemudian teks yang kedua pada buku paket halaman 4 ya. Pada teks 2 ayah panutanku. Kalimat mana yang menunjukkan kalimat perincian ayahku, ayah panutanku? Nah, adalah ayahku orang yang sabar. Mana yang menunjukkan kalimat bahwa ayahku orang yang sabar? Ya, bisa kalian lihat ya. Ada kalimat dia tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dia selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Nah, itu kalimat perincian ada terdapat pada teks 2. Kalian bisa lihat sendiri ya pada halaman 4. Nah, selanjutnya ada serapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia, yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, contohnya pada teks 3 ya, ibu inspirasiku, seakan dapat dilihat. Nah, kita cari setelah kalian baca, menemukan mukanya selalu bersinar seperti bulan. Kemudian yang seakan dapat didengar. Ada kalimat yang menunjukkan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kan bisa didengar ya karena tuturannya lembut. Bicaranya lembut. Kan bisa didengar oleh yang biasa bertemu dengan sang ibu. Kemudian seakan dapat dirasakan pada kalimat sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Nah, kemudian satu contoh lagi pada ayahku panutanku pada teks 2, masih sama pada halaman 4. Seakan dapat dilihat. Yang dilihat pada teks itu ada kulit ayahku kuning langsat. Kemudian yang seakan dapat didengar pada kalimat tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Kemudian mana kalimat yang menunjukkan seakan dapat dirasakan pada teks 2, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, itulah contoh dari serapan panca indera pada contoh teks deskripsi serapan panca indera. Kemudian yang keempat, pilihan kata emosi kuat. Nah, pilihan kata emosi kuat
bisa pada contoh kata sifat dan kata emosi kuat. Nah, contoh pada teks 1 halaman 3 yaitu Pantai Parangtritis, kata sifatnya yaitu indah. Kata emosi kuat menunjukkan pada kata elok, molek, permai, menakjubkan. Pada Ayah Panutanku, pada kata sifat kuat, kata emosi kuatnya pada tangguh dan perkasa. Kemudian Ibu Inspirasiku, kata sifatnya baik, kemudian kata emosi kuatnya tulus, ramah, kasih, penuh kasih maksudnya, menginspirasi. Kemudian pada teks 4 Si Bagas Kelinciku, kata sifatnya bugar, kata emosi kuatnya sehat. Bugar sama dengan sehat, sebenarnya sama ya kata sifat dari teks deskripsi keempat itu. Kemudian yang kelima, majas. Nah, majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Majas bersifat tidak sebenarnya atau kias. Contoh pada teks 1 Pantai Parangtritis, ada kata yang menunjukkan majas ya. Batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Kemudian pada teks kedua Ayah Panutanku, pada kalimat yang menunjukkan majas yaitu sepintas ayahku seperti orang India. Kemudian yang ketiga Ibu Inspirasiku, yang menunjukkan majas pada kalimat profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Kemudian yang keempat, Si Bagas Kelinciku, pada kalimat telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, itu yang menunjukkan kalimat-kalimat yang masuk terdapat pada ciri penggunaan majas. Nah, untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, dan tetap selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.